Jadi mereka mengatakan kami tidak tersulut, kami hanya menjaga wilayah kami yang diobrak-abrik orang luar. Betul. Sehingga kesannya kami bertikai, padahal kami menjaga lingkungan kami agar anak-anak kami, keluarga kami aman. Karena kan mereka menyerang dari berbagai sisi. Jadi warga mempertahankan. Pertama kita memintakan masalahnya apa? Kan selama ini di image kita masalahnya adalah keamanan, konflik sosial, maksudnya pertikaian. Ternyata setelah kami melakukan dialog terbuka di ruang tertutup, dialog terbuka di ruang tertutup, kami akhirnya mendapatkan apa yang sebenarnya dirahasiakan oleh warga kepada pihak-pihak terkait itu terbuka oleh kita, oleh HAM. Bisa begitu? Bisa, jadi mereka bisa mengidentifikasi. Gimana caranya, Bu? HAM kita melakukan pendekatan humanis. Kayaknya kita juga wartawan kalah nih. Oh iya dong. Sekarang alhamdulillah sejak adanya pos pengamanan itu tidak ada lagi konflik. Alhamdulillah seperti itu yang terjadi kondisinya, dan kami sangat senang sekali karena program itu usulnya dari mereka sendiri sebenarnya, bukan serta merta HAM, Kanwil HAM, Kementerian HAM, udah gini, tidak. Kita memang mencoba mendekati secara humanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners dan Sobat Warta Kota. Berjumpa lagi bersama saya Dodi Hasanuddin dalam program Wawancara Eksklusif. Kali ini kita bertemu dengan salah seorang pejabat di Kanwil Kemenham DKI Jakarta. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil Kemenham DKI Jakarta, Ibu Rulinawati. Siap, terima kasih Bang. Beliau dipanggil Bu Ruli. Tapi bukan Bu Ruli yang pemain bola, ini pejabat loh. Ketahuan umurnya. Ketahuan nih. Ketahuan umurnya nih. Di samping beliau ada Mas Jeffrey Prabowo, tapi bukan saudaranya Pak Presiden ya. Namanya aja sama. Sehat Mas? Sehat Pak. Tribuners, Sobat Warta Kota, bicara isu sosial memang sangat menarik ya. Karena di dalam lingkungan masyarakat banyak konflik-konflik yang terjadi karena permasalahan sosial. Tapi kita bisa melakukan hal yang terbaik untuk mengatasi isu-isu sosial itu. Nah, tugas pokoknya itu adalah di Kanwil Kementerian HAM DKI Jakarta. Nah, ada sebuah program yang menjadi prioritas Kementerian HAM adalah Kampung Redam. Nah, namanya juga ada redam nih. Jadi meredam-redam. Tapi untuk lebih detail, lebih jelasnya kita tanya sama Ibu Ruli. Nah, Bu, apa nih yang dimaksud dengan Kampung Redam nih? Kampung Redam itu pada dasarnya adalah Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian. Oh, singkatan. Singkatan. Jadi kampung ini didirikan untuk menjembatani rekonsiliasi dan perdamaian yang berada di wilayah Indonesia. Di wilayah Indonesia, oke. Karena ini wilayah Jakarta, jadi di mana nih? Kalau di Jakarta, tahun kemarin kita berhasil melakukan deklarasi Kampung Redam bersama Kelurahan Manggarai. Itu sebagai pilot project pertama di Indonesia dan dibebankan oleh Kanwil Jakarta. Jadi Kelurahan Manggarai, betul, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Betul. Dan ini menjadi pilot project. Pilot project. Di Indonesia. Betul. Wah, ini karena pilot project kita mesti gali-gali nih. Kenapa bisa jadi pilot project nih? Karena Jakarta kan barometer ya. Jadi dekat dengan pusat. Kemudian konflik sosialnya juga beragam. Sehingga kami di Kanwil dipercayakan untuk berperan menyukseskan Kampung Redam di Jakarta. Oke, dari sekian banyak wilayah di Jakarta, lalu kenapa yang menjadi fokus utama itu Kampung Manggarai?
Nah, Jakarta nggak ada yang nggak kenal Oh iya. Manggarai kan. kita pasti kenal Manggarai kan. Iya. Orang Makassar aja udah tahu Manggarai kan. Nah, Siap. sebenarnya dipilihnya Kelurahan Manggarai karena memang data yang kami dapatkan dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian data yang kami dapatkan dari Kesbangpol Kesbangpol ya, DKI. itu menunjukkan bahwa kecenderungan paling tinggi berada di Kelurahan Manggarai. Ada beberapa juga Kelurahan Manggarai selain Kelurahan Manggarai, tetapi kami pertama anjang sana ke Kelurahan Manggarai memperkenalkan program. Ada beberapa kandidat ya Mas Jeffrey. Ternyata kita masuk Kelurahan Manggarai sangat welcome dengan program ini, maka kami tidak perlu lagi mencari kemana-mana karena pihak pemerintah Kelurahan Manggarai dengan terbuka membuka program Kampung Redam di Kelurahan Manggarai. Oke. Bu, setahu saya itu di mana? Di Kampung Manggarai sebut saja ya, karena dia Kelurahan Manggarai. Itu kan penyebab utama konflik itu beragam ya, karena persoalan ekonomi, kemudian narkoba, kemudian juga banyaknya pengangguran. Nah, pertanyaan saya, apa yang sudah dilakukan Kemenham DKI Jakarta di program Kampung Redam di Manggarai? Di tahun 2025 itu kami deklarasikan, ini salah satu deklarasi yang dideklarasikan oleh Menteri Nathalie Pigai. Kemudian program ini kami jalankan tahun 2026 karena 2025 Manggarai ini deklarasinya November, jadi agak mepet ya. Program berjalan sesuai anggaran. Kami awalnya melakukan pemetaan wilayah yang seperti Abang sampaikan bahwa kok bisa ke Manggarai. Nah, kita lakukan pemetaan. Yang kedua, kami lakukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini baik dari pihak provinsi, pemerintah provinsi maupun masyarakat. Dari situ kami menggali informasi-informasi apa saja yang menjadi masalah yang ada di Manggarai sampai nggak selesai, mulai dari kakek sampai cicit gitu ya. Iya. Jadi pelaku yang dulunya adalah warga yang dulunya pelaku sekarang jadi penasehat. Jadi itu menarik banget. Iya, jadi menarik. 360 derajat gitu bedanya. Jadi mereka tuh mulai dari seperti umuran 18-an, 17-an waktu zaman itu sebagai pelaku, sekarang mereka jadi mentor bagaimana menjaga Jakarta. Jadi kompleks, tetapi anaknya juga kembali jadi seorang pelaku tawuran kayak begitu. Jadi memang kompleks sekali. Mungkin Mas Jeffrey masih ingat apa lagi tuh di sana? Izin mungkin saya meneruskan dari Ibu Ruli, memang untuk antar wilayah Kementerian HAM DKI Jakarta itu kalau dibilang upaya apa yang sudah dilakukan, ya kita yang pertama tadi kita melaksanakan deklarasi dengan kelurahan, kecamatan, serta tokoh-tokoh agama, serta RW-RW setempat. Nah, memang untuk di tahun 2026 ini kita membuat tanda tangan ya, komitmen bersama. Komitmen bersama Untuk perdamaian kepada 12 RW. Komitmen bersama 12 RW. Iya. Jadi kami kemas ya, kami kemas menjadi program ruang temu warga. Betul. Di mana output program ini menghasilkan komitmen bersama terkait dengan jaga Kampung Redam. Oke, jadi ini untuk mengatasi maraknya tawuran warga di sana. Iya. Jadi dibuatlah sebuah komitmen di atas kertas oleh masing-masing ketua RW, 12 RW. 12 RW. Oke. Hasilnya gimana tuh, Bu? Nah, hasilnya tuh kita bisa memetakan. Pertama kita memetakan masalahnya apa. Kan selama ini di image kita masalahnya adalah keamanan, konflik sosial, maksudnya pertikaian. Ternyata
setelah kami melakukan dialog terbuka di ruang tertutup, nah dialog terbuka di ruang tertutup, kami akhirnya mendapatkan apa yang sebenarnya dirahasiakan oleh warga kepada pihak-pihak terkait itu terbuka oleh kita, oleh HAM. Bisa begitu? Bisa, jadi mereka bisa mengidentifikasi. Gimana caranya, Bu? Woi, HAM mah, kita melakukan pendekatan humanis. Kayaknya kita juga wartawan kalah nih. Oh iya dong. Pengen tahu nih apa nih resepnya bisa terbuka itu? Kita membangun kepercayaan, trust dulu. Jadi 2025 itu kita sudah melakukan kolaborasi dengan pihak Kelurahan Manggarai. Kita bangun trust kepada pemerintahnya. Setelah itu kami bangun trust kepada masyarakatnya. Setelah itu kami melakukan komunikasi yang intensif dengan masyarakatnya, dengan warganya. Lalu kami ajak bertemu. Bertemu, yuk kita bertemu. Gimana kalau kita membuat satu program untuk mencari akar masalah. Kok dari Anda masih jadi anak sampai punya cicitnya berkelahi, Anda jadi damai dan sebagainya, gimana nih? Beres-beres gitu ya? Mereka oke, Bu, boleh. Nah, Mas Jeffrey sebagai ini volunteer, udah lu bergerak deh, Jeff. Relawan. Dia bergerak melakukan pemetaan bareng-bareng dengan tim di sana. Akhirnya kami bisa mengidentifikasi aktor. Pelaku. Disebutkan, padahal selama 2025 nggak pernah muncul ya, nggak pernah muncul. Tetapi setelah kami melakukan pendekatan yang humanis dengan warga, mereka bercerita bahwa ada aktor ABC yang sebenarnya perlu diberikan treatment yang tepat untuk warga di sana. Tapi tentu saja aktor-aktor ini masih dalam tataran inisial dan lokasinya. Jadi tidak menyebutkan si A, tapi ada namanya si E di lokasi ini. Seperti itu. Jadi ada bintang filmnya ya? Kemudian kami juga berhasil mengidentifikasi adanya kontennya, Mas Jeffrey. Nah, Mas Jeffrey yang paling ini anak muda kan bisa bercerita tentang konten. Lalu cerita deh. Jadi, mana nih Mas? Jadi memang tadi yang Ibu Kabid saya meneruskan bahwa memang ya tadi ya Mas, kalau perdamaian itu kan harus dari dua arah. Tidak hanya unsur dari pemerintah, tapi juga dari unsur masyarakatnya juga ya. Memang program Ruang Temu ini kan memang Ibu Kabid sendiri juga yang merancang kan bersama dengan kepala kantor bahwa niat dari masyarakat Manggarai sendiri memang maunya damai, Mas. Oh, itu ada niat dasarnya. Itu ya mungkin ya. Mereka dasarnya mau damai. Iya, karena apa? Ya tadi banyak konten-konten kekerasan seperti tawuran, seperti perkelahian pemuda itu sering terjadi di Kelurahan Manggarai. Karena kalau dari yang kita dalami yang kemarin pada saat identifikasi di lapangan, memang warga Manggarai ini lebih defense dia, mempertahankan. Jadi warga-warga yang lain atau kelompok-kelompok yang lain lah yang sebagian itu datang ke wilayah Kelurahan Manggarai. Jadi orang luar Mas yang mengatasnamakan Manggarai, iya. Jadi mereka bikin konten ya. Mereka bikin konten. Memprovokasi. Kontennya menjadi provokasi, kemudian ditonton orang banyak, kemudian dapat dapat like di YouTube, kemudian masuk di TikTok, admin dan disitulah terjadi pola yang kami lihat memang pola. Kalau nggak ada duit, mereka begitu. Mereka lakukan itu. Oh, jadi terstruktur ya? Iya. Bahkan udah mulai pakai drone sekarang. Udah kayak film aja sekarang. Oh iya, keren. Ada sutradaranya. Ada sutradaranya. Seriusan nih? Serius sudah. Jadi perkelahian itu tuh direkam melalui udara juga, melalui dia darat juga. Jadi bahkan mereka tuh sebelum memulai pertengkaran itu 1 jam sebelum kejadian mereka udah di titik-titik untuk janjiannya di mana ini mulai. Ada sinyalnya nanti petasan dinyalain, disitulah awal mula perkelahian. Nah, Iya. jadi ini kalau menurut saya sudah ada skenario. Betul. Ya. Kalau bahasa kita settingan, ya kan, agar mendapatkan cuan.
Nah, cuannya yang nggak benar nih. Jadi memprovokasi warga sehingga warga terprovokasi dan dari situlah mereka mengambil keuntungan. Iya, dan itu bukan warga Manggarai. Oh. Bukan. Yang memulai ya. Buat konten itu bukan. Jadi orang luar main ke Manggarai karena kan Manggarai sudah terstempel Image, ya. sebagai ruang konflik ya. Iya, yang mudah konflik. terbakar gitu ya Iya, emosinya. jadi mereka ya kalau berkelahinya di Pamulang dekat rumah saya kan nggak heboh gitu Iya, ya. Tapi kalau ngumpulnya di Manggarai, orang udah langsung Manggarai, search di Manggarai udah heboh kayak gitu-gitu. Jadi memang mereka mencari brand, kalau istilah brand ya, menjadi brand pertikaian ya Manggarai. Tapi itu dulu. Sekarang sudah lebih baik. Tapi saat ini kondisinya di sana adalah orang luar yang datang untuk melakukan konten. Oke, berarti itu informasi yang sangat bagus itu sudah diketahui oleh warga Manggarai berarti ya? Iya. Jadi dengan informasi itu mereka tidak mudah terprovokasi, tidak mudah tersulut. Wah ini settingannya orang luar nih gitu. Iya. Seperti itu ya. mungkin Ada sekarang. hal yang menarik yang kami dapatkan pada saat wawancara. Saya menanyakan kenapa sampai tersulut gitu ya, kondisinya tersulut. Jadi mereka mengatakan kami tidak tersulut, kami hanya menjaga wilayah kami yang diobrak-abrik orang luar. Betul. Sehingga kesannya kami bertikai, padahal kami menjaga lingkungan kami agar anak-anak kami, keluarga kami aman. Karena kan mereka menyerang dari berbagai sisi. Jadi warga mempertahankan. Itu alasan yang muncul. Jadi kesannya mereka ada jotos gitu, padahal tidak. Yang heboh itu yang aktor aja, yang 10 orang, 5 orang. Jadi yang kami temukan yang muncul itu berkelahi settingan cuman 5 orang ditonton oleh 100 orang. Oke. Kemudian yang 100 orang ini saling menjaga agar perkelahian ini tidak masuk ke wilayah mereka. Di lokasi mana lebih banyak ya? Yang Di terowongan itu ya. di terowongan Oh, di situ. warna-warni itu Iya. Dakocan ya. Iya, ada pos di Dakocan situ. Di situ pertikaian yang terbesar kemarin itu di Januari tanggal 1, 2 dan meledak di tanggal 3. Semua ini kami gali dari warga sendiri yang mau bercerita kepada Kementerian Hak Asasi Manusia tentang kondisi di lingkungannya. Padahal seharusnya mereka keep secret kan, tetapi karena kami melakukan pendekatan humanis, menggunakan baju hak asasi manusia, sepertinya trust kami terpercaya dan semua opini dan curhat-curhatan mereka mengalir pada momen ruang temu warga itu kemarin. Saya kira ini keren banget ini. Jadi akar masalah udah ketahuan ya. Nah dari akar masalah itu upaya apa yang sudah berjalan sekarang sehingga warga Manggarai itu tidak terprovokasi untuk meladeni hasutan orang luar gitu. Mereka sudah tidak terprovokasi ya, Mas ya. Mereka hanya menjaga, itu beda. Oh beda ya? Beda. Jadi ketika kampung mereka diserang, tentu mereka akan berdiri mempertahankan wilayahnya. Itu sudah kodrat Itu ya. dikunci ya? Iya. Iya. Jadi mereka tidak terprovokasi. Mereka berdiri menjaga wilayahnya agar wilayahnya tidak diobrak-abrik atau tidak dibakar. Kan sudah sampai bakar-bakaran tuh di sana. Jadi terkesan mereka terprovokasi padahal tidak. Mereka hanya menjaga. Berbeda ketika jadi yang berkelahi itu adalah aktor settingan, warga hanya ngumpul ya, namanya orang Indonesia kan Kita membela diri kan. bukan kepo. Oh gitu. Kepo, ada bunyi dikit lari keluar. Ada apa nih ya? Cuma 5 orang yang bertikai, 100 yang nonton. Jadi seakan-akan seperti itu kondisinya. Berarti yang mesti diatasi itu adalah orang luar ya. Iya, orang luar yang mesti diatasi. Jadi konten-konten ini perlu ada
strategi yang jitu agar konten yang dilakukan oleh oknum, oleh aktor ini bisa diredam. Kami punya strategi, mungkin Mas Sri bisa nih menjelaskan terkait dengan Komdigi. Anak kekinian nih yang tahu nih. Nah kalau terkait dengan digital gue serahin dia aja. Jadi memang kalau kita ngomong soal konten-konten tadi, memang dari kantor Kementerian HAM ya, Kanwil ya, memang ada niatan nanti mau berkomunikasi atau audiensi dengan Komdigi ya, Bu, izin ya. Tapi tadi saya agak menarik tuh tentang masalah ekonomi dan juga masalah narkoba ya. Memang pada saat pemetaan kemarin tuh melalui Bu Kabid juga kan kita ke lapangan, di situ juga kita mendengarkan apa sih sebenarnya kenapa dari pada saat anak-anak, remaja sampai bahkan orang tua tradisi itu kan berjalan ya. Belum hilang ya. Belum hilang ya. Tapi memang kalau dari analisa sekarang kita dari yang kemarin dirapatkan ya, memang ada beberapa treatment ya, pencegahan pada saat kejadian dan juga pada saat pemulihan. Itu juga dalam konteks meredam itu ada kan. Jadi kami tuh punya strategi untuk konten-kontennya. Itu sudah kami diskusikan dengan pimpinan bahwa ada mungkin kerjasama dengan Komdigi. Ketika warga melaporkan akan terjadi konflik, kan mereka tuh ada kode-kode sendiri loh. Kode-kode. Nah, mereka akan memberi informasi ke gugus tugas Kampung Redam yang terbentuk di Kelurahan Manggarai. Mereka yang akan melaporkan kepada kami juga akan melaporkan ke Komdigi. Rencananya strategi seperti itu. Oke, berarti kolaborasinya ini melibatkan beberapa instansi. Iya, jadi lintas sektor. Lintas sektor ya. Untuk konten digital mungkin dengan Komdigi, untuk penanganan pidananya mungkin kepolisian. Iya. Untuk yang apa tuh kayak rehabilitas, untuk yang narkoba mungkin juga ke BNN. Oh, jadi semua akar ditangani ya? Iya. Jadi dari masalah narkoba langsung ke instansi yang terkait BNN. Betul. Untuk dilakukan rehabilitasi. Kemudian untuk yang masalah tawuran dengan Komdigi dan kepolisian. Pastinya. Bahkan kita kemarin menemukan memang ada 1-2 untuk warga, karena kan sedikit banyak itu kita lihat ada beberapa anak tuh yang putus sekolah ya. Nah, dari kantor Kementerian HAM juga mungkin akan berkolaborasi dengan Kementerian Sosial ya, Bu. Itu hasil yang kami dapatkan. Jadi pada saat kami melakukan dialog di kegiatan program Ruang Temu Warga, itu masyarakat di sana menginginkan sekolah kembali. Betul. Oke. Bentar. Berarti dialog itu dihadiri oleh tokoh ya? Tokoh masyarakat setempat ya, termasuk ulama ya? Iya, tokoh agama ya. Tokoh agama, ada kelompok rentan, ada kelompok rentan di sana, ada orang tua, kemudian ada ibu, dan ada juga anak-anak, ada pemuda di sana. Betul. Jadi mereka semua berbicara, memberi informasi kepada kami bahwa masalahnya seperti ini. Jadi masalah ini lahir dari akar rumput, identifikasi ini dari akar rumput. Jadi kami hanya melakukan mapping partisipatori. Jadi sama ini kan info-info yang beredar itu masih absurd buat kami ya. Pemerintahan Kementerian A bercerita kondisi ini, dinas ini bercerita. Memang benar, tetapi kami mau mendapatkan akar. Ini masalahnya dari mana? Jadi inisiatif kami, udah deh, kita cemplung ke dalam, kita masuk ke dalam, dengarkan mereka. Itu bukan sinetron ya. Apa sih sebenarnya, apa sih masalahnya buat kalian gitu loh. Terus apa sih keinginan kalian, kemudian apa sih dampak yang kalian rasakan, itu yang kami coba identifikasi. Jadi masalah, aktor, penyelesaian, kapan kejadian itu juga muncul, kapan itu ada waktunya, jadi udah terpola. Kemudian psikolognya psikis mereka kenanya di mana, dampaknya kepada mereka seperti apa. Mereka paham sekali bahwa konflik yang ada di wilayah mereka itu berdampak
tidak kecil, tapi sampai ke anak-anak mereka. Jadi kami miris sekali pada saat kami turun lapangan pada hari Kamis kemarin ya, kami turun lapangan untuk uji petik atau monitoring hasil komitmen. Apakah benar yang disampaikan warga-warga ini seperti di lapangan? Jadi ada anak-anak yang beli mainan itu. Beli apa sih samurai gitu ya? Iya samurai. Pedang-pedangan. Pedang-pedangan, senjata-senjata gitu yang dijual sama abang-abang itu kan. Nah, mereka berkelahi itu sudah jadi bibitnya sudah terdoktrin ya. Terdoktrin. Ayo kamu serang saya, kamu. Jadi kami tuh nonton. Nah, ini yang perlu kami edukasi. Nah, dari sekian gerakan atau strategi dari Januari sampai sekarang berarti kan sudah tidak ada lagi huru hara gitu ya di sana. Betul ya? Iya. Jadi kami waktu 2025 itu mengusulkan adanya patroli dengan saya, Pak Camat, kemudian Pak Lurah, terus Polsek, kemudian teman-teman di LKMD dan tokoh-tokoh masyarakat itu duduk bareng. Kemudian mereka meminta diadakannya pos pengamanan. Nah, pos pengamanan itu dibentuk oleh Polsek tempat ya Mas? Iya. Ya di Taman di lorong itu ya di terowongan dekat Anggara itu ya. Terowongan di situ itu 24 jam. Tetapi keresahan masyarakat di Manggarai itu merasa bahwa ini tidak permanen. Ini hanya sementara untuk mengurangi konflik. Memang sejak Januari sampai dengan April sudah tidak ada lagi konflik setelah adanya pos pengamanan tersebut. Sudah dong berarti. Iya, benar-benar nggak ada lagi Mas. Cuman mereka bertanya, kalau pos ini udah nggak ada, gimana? Itu pertanyaan mereka. Jadi mereka tuh sangat berharap bahwa pos yang diadakan oleh teman-teman polisi ini jangan sementara tetapi permanen. Ya itu harapan mereka kepada kami dan mungkin kami akan juga menindaklanjuti untuk bersurat agar pos yang dikawal oleh teman-teman polisi itu permanen. Jadi mereka tuh keliling, Bang. Keliling ada jam-jamnya. Jadi muter. Jadi masyarakat itu tahu oh ini jam sekian, tapi mutarin Manggarai ya. Itu cerita dari masyarakat. Kemudian kami mampir ke sana melihat kondisinya. Oh ya benar, pas pada jam 11 itu ada yang melintas di depan kami. Kami lihat apa yang diceritakan oleh masyarakat Manggarai itu memang fakta yang terjadi di lapangan. Kalau saya boleh cerita dulu kami Warta Kota itu ada piket malam. Jadi salah satu titik poin yang harus disamperin adalah itu Manggarai. Karena tiap malam itu pasti ada tawuran. Nah itu tiap malam kita piket harus ke sana. Itu wajib. Ya entah itu tawuran antar pemuda, antar warga. Pokoknya setiap malam itu harus ada kejadian. Jadi makanya wajib ke sana. Tapi sekarang sudah berubah ya. Dari fakta yang kami dapatkan di warga sejak Januari, selepas tanggal 3 itu ya sampai detik ini tidak ada konflik yang besar. Paling tawuran-tawuran kecil yang tidak memakan eskalasi yang banyak, tidak hanya ya api-api kecil, tapi jadi katanya itu bisa diatasi ya. Iya. Katanya mereka biasanya itu seminggu sekali pasti ada tawuran. Sekarang alhamdulillah sejak adanya pos pengamanan itu tidak ada lagi konflik. Alhamdulillah seperti itu yang terjadi kondisinya dan kami sangat senang sekali karena program itu usulnya dari mereka sendiri sebenarnya, bukan serta-merta HAM, Kanwil HAM, Kementerian HAM, udah gini tidak. Kita memang mencoba mendekati secara humanis masyarakat. Lu maunya apa sih?
Langsung ya dari hati mereka ya. Lu maunya apa? Ngomong. Kan kalau mereka mungkin dengan pihak aparat ya ada rasa sungkan. Tetapi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia mereka melihat bahwa mereka hadir ini memang untuk rakyat. Oke, mengatasi ya. Iya. Memberikan solusi. Nah, saya pengen tahu nih. Apa sih? Ini kan kalau menurut saya menyangkut nyawa ya. Karena kan daerah Brong gitu ya. Apa sih suka dukanya waktu ketika mencoba memberikan masyarakat atau warga Manggarai sehingga percaya kepada Kemenham? Ini orang lapangan nih. Orang lapangan biar dia cerita dulu deh. Jadi memang kalau kami dari kanwil Kementerian HAM itu kan harus mengedepankan humanis ya. Kami merangkul ya dari ya mungkin bisa jadi preman-premannya juga mungkin ya. Kita merangkul masyarakat kelompok-kelompok sekitar lah kan. Kami juga ibu-ibunya juga kami humanis gitu kan. Karena kan kalau kami di HAM ini kan selalu bilang bahwa ketika suatu permainan terjadi kan toh juga buat kalian juga kan. Karena kan bagaimanapun yang terdampak itu ya warga-warga setempat kan. Mungkin dari ibu-ibu juga kan khawatir anaknya pulang malam ataupun dari yang pengusaha juga kalau bangun usahanya di situ jadikan image-nya kan jelek kan gitu ya. Memang pendekatan kami ya humanis lah, kami merangkul mereka, kami lebih banyak berdiskusi, berdialog. Tapi tidak semudah itu memang. Iya. Tidak semudah duduk ngobrol. Enggak gitu. Kami berkali-kali datang. Iya betul. Berkali-kali datang. Kami datang ke pihak pemerintah dulu kan, dari kelurahannya. Tugas Jeffrey masuk ke warganya, ngajak ngopi. Kalau gue kan nggak bisa ngopi bang. Ngeteh ya. Jadi emak-emak cantik di sarang penyamun kan. Tapi itu persepsi awal kita sepertinya ya memang Kementerian HAM kan baru berdiri. Jadi mereka tidak ada trust, pasti tidak ada trust. Bahkan kadang-kadang kami dianggap Komnas HAM, iya kan? Komnas HAM yang tentu saja sedikit ditakuti oleh mereka, itu kan. Jadi kami menyatakan bahwa kami dari Kementerian HAM, kami datang dengan peace gitu ya, duduk ngopi, ngobrol. Jadi membangun kepercayaan itu bukan 2-3 bulan. Jadi ini mah sama kayak ngejar orang pacaran dong menjadi jadiannya. Iyalah, ngejar dulu PDKT Berkorban dulu. dong, iya. PDKT. Tugas dia PDKT. Tapi memang kami juga kalau ke lapangan tuh jarang pakai seragam. Selalu kita casual ya. Iya. Biar kita menyatu dengan mereka. Tapi pernah dapat ancaman nggak? Untuk saat ini sih nggak ada ya. Nggak ada ya, Kak. Karena ya kami duduk bareng. Kan mungkin ada yang tidak suka dengan kehadiran Kemenham di sana karena ini terkait cuan ya. Siap. Pulang lewat mana lo? Gitu. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada, paling awal-awal sih dicuekin, tapi nggak ada ancaman, cuekin aja. Dicuekin, dicurigai ya. Iya, pokoknya Allah sama juga lah dengan program-program lain. Biasalah, seperti itu jeritan mereka gitu ya? Iya, yang kami terima seperti itu. Allah lu datang di sini pasti minta duit, gitu kan? Rapat. Apa gitu? Kami tidak. Kami bilang kami tidak akan meminta 1 rupiah pun. Malah kami yang akan memberikan treatment, membantu apa keluh kesah warga Manggarai. Akhirnya satu demi satu terbangun, trust terbangun, kenyamanan ngobrol terbangun, dan akhirnya di tanggal 22 April kemarin gongnya 12 RW itu memberikan kepercayaan kepada Kementerian Hak Asasi Manusia untuk bercerita. Itu yang sulit sekali karena tidak semudah, orang nggak bisa curhat kan kalau nggak percaya. Iya kan? Kalau sama kayak pacaran, kalau nggak percaya nggak jadian. Nggak bakal. Ada kata sayang ya. Itu ya hebat dong ini. Oh iya, hebat. Dia hebat di lapangan, gue otaknya. Pasti kan sampai malam kan? Sampai malam. Iya kan? Tidur nggak di sana? Jangan dong. Enggak, malam doang ya. Kan ada bininya nanti Ya kali gitu kan nanya. Oke. Ini kan dianggap menurut saya berjalan dengan baik ya. Nah,
mungkin sudah melalui evaluasi, kemudian ke depan apa yang akan dikerjakan dan mungkin pemetaan tantangan gitu apa kira-kira? Ini berat ya. Pertama nih kami akan melanjutkan step untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di Manggarai. Selain itu, kami juga akan berkolaborasi dengan instansi terkait ya, yang seperti abang sampaikan, kalau kalau kan narkoba kita larinya ke BNN, kalau masalah pengangguran atau pelatihan soft skill kita ke dinas sosial, kemudian putus sekolah, ijazah yang tidak dapat diambil, anak yang tidak bisa bersekolah, kita larinya ke dinas pendidikan. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana kolaborasi yang kami bangun ini bisa berjalan, karena Continue ya? Iya. Harus pakai lem itu dong. Iya. Lem apa namanya? Lem Korea tuh. Biar nggak lepas-lepas. Jadi seperti Avenger, kita itu seperti Avengers. Jadi semua keahlian ada. Avengers kan, semua keahlian. Lu mau yang bisa meniup, bisa terbang, ada semua. Nah, kita desainnya seperti itu karena kan Mas Jeffrey suka banget tuh nonton Avengers. Jadi kita coba mendesain tuh. Tapi nggak berubah kan? Jangan berubah. Kemudian harapan kami karena ini menjadi pilot project yang pertama yang ada di seluruh Indonesia dan kami bangga sekali. Kanwil Jakarta itu bangga karena kami menjadi studi tiru untuk kanwil-kanwil yang ada di Indonesia lainnya, Kanwil HAM yang ada di Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan ya, Kalimantan Selatan, beberapa kanwil Jambi juga melakukan studi tiru kadang-kadang lewat Zoom atau datang langsung. Ini sebuah kebanggaan bagi kami untuk berkarya lebih maksimal karena Kanwil Jakarta menjadi barometer untuk program-program pemerintah, untuk program-program Kementerian Hak Asasi Manusia. Jadi ya yang kami butuhkan adalah support karena kami akan bekerja dengan maksimal. Berarti sebentar. Selain itu berarti masyarakat boleh konseling dong ya? Gimana? Konseling. Iya. Jadi bagaimana konseling itu tumbuh atau mengalir karena kepercayaan itu kan konseling kan. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau masyarakat atau warga Manggarai itu ada yang intrik-intrik gitu. Wah, lu jangan percaya lo sama ini nah ya gitu lah. Nah, itu apa tuh strateginya tuh? Nah, strateginya ini kan berkait cuan. Biasanya kalau udah cuan kan gua komporin lah, lu jangan percaya lo ini biasa kan macam gitu. Strategi kita itu adalah karena kita sudah bangun komitmen bersama yang ditandatangani sama RW. Jadi kami akan banyak berinteraksi dengan RW untuk memberikan pemahaman kepada warga-warganya. Ini rutin ya berarti ya? Iya, rutin. Ada grup yang kami bangun, ada WA, kami sharing, mereka juga sering mengajak kami untuk berkegiatan. Jadi misalnya kemarin RW 2 itu akan mengundang Kanwil HAM Jakarta untuk berdialog terkait dengan edukasi HAM. Jadi terbangun itu. Memang tidak bisa kami, ya tidak mudah lah. Ada berapa kakak di sana, ada ribuan kakak kan. Tidak bisa kita mengedukasi semua, tetapi kita pegang kepalanya, Mas. Kepalanya adalah RW-nya. RW yang akan menjadi kaki tangan kami untuk menyampaikan informasi. Jadi ketika Mas Jeffrey atau Bu Ruli melakukan monitoring dan menemukan ada intrik-intrik di luar, itu disampaikan kepada Ketua RW berarti ya? Iya, disampaikan. Ini Pak RW ada orang-orang yang berusaha memprovokasi nih, orangnya pakai baju ini, rambutnya gondrong, gini-gini. Seperti itu. Iya. Jadi waktu tanggal 23 kami melakukan monitoringnya dan evaluasi terkait dengan komitmen bersama. Akhirnya para RT-RT. Jadi kemarin Kanwil HAM Jakarta itu turun ke lapangan untuk uji
sampel ya, ada 5 RW yang kami undang. Nah, RW itu memanggil semua RT-RT-nya untuk hadir, mendengarkan dan memberikan komitmen bersama agar apabila ada gejala-gejala yang akan memunculkan api-api kecil konflik, maka RT-RT tersebut berjanji segera mengkonfirmasikan kepada RW yang akan mendistribusikan informasi itu kepada gugus tugas Kampung Redam. Gugus tugas Kampung Redam ini akan melakukan tindakan nyata sekalian memberikan informasi kepada Kementerian HAM kira-kira strategi yang apa yang harus kita lakukan. Jadi hanya sepersekian waktu apa kejadian tanggal berapa ya, lupa ya, awal-awal tahun itu ya benar. Itu kami langsung dapat notisnya, kami langsung dapat notis. Jadi kami segera turun lapangan memanggil teman-teman, memanggil satpol juga, kita memanggil polisi juga. Nggak perlu dipanggil, sudah hadir kan? Kita tinggal sudah hadir semua. Mas Jeffrey kalau itu turun ya, sore itu ya. Nah, jadi tidak sampai informasi itu lewat teknologi WhatsApp itu sekitar 5 menit kita sudah koordinasi karena kita udah memiliki kontak person untuk penyelesaian masalah-masalah dari lintas sektor itu. Oh, keren. Jadi udah pemetaannya udah komplit nih ya? Iya. Dari A sampai Z. Jadi sudah. Ketika ada asap gitu ya, tinggal pencet tombol alarm aja ya. Iya. Nah, semuanya udah tahu gitu ya. Dan bergerak untuk mengatasi. Oke, berarti ini menjadi pola nih berarti ya. Harusnya ya. Iya dong. Oke, saya pengen tahu apakah setelah Kampung Manggarai bisa dijadikan sebuah percontohan, apakah ada wilayah lain di Jakarta untuk dibikinkan kampung redam atau bagaimana? Ya, di tahun 2026 sudah ada 7 kelurahan. Nanti Mas Jeffrey yang sebutkan nama kelurahannya. Nah, sudah 7 terbentuk. Kita udah melakukan deklarasi untuk ke-7 kelurahan tersebut dihadiri oleh camat-camat beliau, dihadiri perwakilan dari wali kota ya, wali kota dan sekda. Nah, ini sudah terbentuk 7 dan kita harap bisa menjalankan program yang tentu serupa tapi tidak mirip karena belum tentu sama. Iya, setiap lokasi, setiap kelurahan, setiap kampung itu memiliki penyakit yang berbeda. Iya, jadi Manggarai, obat yang diberikan ke Manggarai tidak akan bisa sama dengan obat yang akan diberikan di Bukit Duri misalnya. Iya benar kan Mas? Mungkin bisa di-spill 7. Jadi 7 itu siapa? Bukit Duri, Kelurahan Bukit Duri untuk Jakarta Selatan, dan kalau untuk Jakarta Barat itu Cengkareng Barat. Untuk Jakarta Utara itu Tanjung Priuk. Kelurahan Tanjung Priuk. Kalau untuk Jakarta Pusat Johar Baru. Sekarang ya Cempaka Baru. Kalau untuk Jakarta Timur Jatinegara dengan Kelurahan Tengah. 7 itu. Daerah Bronx semua itu. Benar. Kami tidak mengambil sampel kalau tidak ada data dari Kesbangpol. Jadi semua berbasis data. Saya mau nanya Mas Jeffrey, sebelum turun ke Barat, ke Manggarai, ke Banten dulu nggak? lu kagak tanya gue Bang. Gitu. Ke Kajang, gue orang Kajang. Gitu ya. Tahu kan Kajang kan? Ya udah. Oh, nggak bakal bisa ditusuk. Oke. Apa yang mungkin akan Ibu Ruli sampaikan pesan kepada pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat agar wilayah Jakarta kondusif sehingga aktivitas warga bisa berjalan aman, tertib, dan lancar? Baik, terima kasih. Kami dari Kementerian Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jakarta sangat senang dengan adanya program Kampung Redam. Program ini luar biasa karena bisa memediasi
konflik-konflik, memetakan konflik-konflik, bisa memediasi, bisa rekonsiliasi, bisa membentuk perdamaian dengan adanya Kampung Redam. Harapan kami tentu saja kami tidak bisa bekerja seorang diri, Bang. Kami butuh support dari pemerintah daerah. Kami butuh support dari kementerian-kementerian yang terlibat, sehingga kami berharap kolaborasi governance yang ada, yang telah kami lakukan ini bisa berjalan sukses. Karena tanpa support dari pemerintah daerah, tanpa support dari kementerian-kementerian lain, program ini tidak akan berjalan dengan sukses. Oke, siap, mantap. Semoga Jakarta sebagai kota yang aman, tertib, dan warganya bisa membangun kota Jakarta menjadi lebih maju lagi dengan turut serta menjaga kedamaian gitu ya. Demikian Tribunner dan Sobat Warta Kota, wawancara eksklusif kami bersama Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil Kemenham DKI Jakarta, Ibu Ruli Nawati dan Mas Jeffrey Prabowo. Jangan kemana-mana, tetap di program wawancara eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam PD Maham. Salam PD HAM. Ya. Oh gini ya. Salam terima.